Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak kelas 4 sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat terus semuanya ya. Jangan lupa tetap jaga prokes semuanya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang judulnya itu akhlak terpuji atau sikap terpuji. Nah, sebelum itu jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Istaidu ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita bahas materinya. Pak Eki share screen ya. Materi kita sekarang kita akan belajar tentang akhlak karimah. Sebelumnya di semester 1 juga kita pernah belajar akhlak karimah ini. Tapi pembahasan materinya berbeda. Nah, tuh lihat ada gambar apa? Balap kuda ya. Pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah menang tanpa mengalahkan? Pepatah itu perumpamaan bagi orang yang memiliki sifat rendah hati. Menang tanpa mengalahkan. Luar biasa. Walaupun ia memiliki kehebatan, ia tidak sombong. Akhlak terpujinya mengalahkan sikap tercela. Jadi ada istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab ya. Nih, namanya tawadu. Nah, harus tahu nih kalian nih. Apa itu Pak Iki? Tawadu. Tawadu itu artinya bukan taramawadu, bukan. Tawadu itu artinya rendah hati. Kita harus bersikap rendah hati, tidak sombong. Beda lagi sama rendah diri. Rendah diri mah nggak boleh. Rendah diri artinya minder. Nah, kalau rendah hati, tidak sombong. Sementara sikap sombong akan dibenci teman-teman, jadi berendah hatilah semua agar semua orang menyukai. Gak ada yang suka orang yang sombong ya. Sombong amat. Materinya sekarang adalah aku gemar membaca, sikap pantang menyerah. Jadi sikap-sikap terpujinya itu ya. Gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan berhemat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, misalnya di kamar Rehan nih ada banyak buku. Isinya banyak. Ada buku pelajaran, buku komik, kisah para nabi. Ayah mengajak Rehan ke toko buku. Rehan bisa membeli buku untuk menambah pengetahuannya. Setiap pulang sekolah, Rehan selalu membaca buku. Semua di rak bukunya sudah dibaca. Rehan tidak pernah bosan untuk membaca buku. Ini termasuk kemampuan anak milenial yang harus dikuasai ya, nak ya. Ini adalah kemampuan untuk literasi atau membaca. Ya, bukan cuma membaca tulisan tapi juga membaca alam, membaca kehidupan, membaca situasi. Jadi di sini pertama untuk bisa ke arah ke sana kalian harus bisa untuk rajin membaca. Nah, buku. Tahu perintah pertama Al-Qur'an itu Iqra. Perintah untuk membaca. Jadi harusnya orang Islam paling rajin buat membaca karena perintah pertama dari Al-Qur'an disuruh buat membaca ya, nak ya. Nah, diakhiri dengan pertanyaan, berapa buku yang sudah kamu baca hari ini? Berapa? Bukan cuma baca WhatsApp ya, atau baca chat di game. Baca buku. Buku adalah jendela dunia, kata pepatah seperti itu ya. Rajin membaca membuat kita menjadi kaya pengetahuan. Ilmu kita akan bertambah setiap kita membaca buku. Ya, jangan lupa kalau ada hal yang tidak dipahami di rumah, tanya ke orang tua. Kalau di sekolah, tanya kepada guru. Nah, ini yang tadi Pak Eki bilang ya. Kalau baca, ada juga membaca yang banyak pahalanya.
yaitu wa mata'abad bitilawatihi, ketika dibaca bernilai ibadah, itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Berapa pahalanya Pak baca Quran? 1 huruf dikalikan 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kita baca alif lam mim, alif lam dengan mim, ada berapa huruf? 3. Tinggal dikali 10, 30 kebaikan. Berarti pahalanya cuman baca 3 huruf aja, pahalanya udah 30 kebaikan. Next, pantang menyerah. Nah, ini mah ya, pantang menyerah itu misalnya nih, kamu pernah ikut lomba lari 100 meter, baru 50 meter kamu udah berhenti, udah capek Pak. Oh, itu namanya nyerah. Orang yang menyerah berarti semangatnya rendah, dikalahkan oleh rasa putus asa. Nah, dalam hidup ini kita tidak boleh untuk cepat menyerah. Dalam belajar sehari-hari kita harus pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Segala rintangan harus dihadapi, setiap masalah harus diselesaikan. Jangan mudah menyerah, apalagi putus asa. Innallaha la yuhibbul muhsidin. Allah tidak menyukai hamba-hamba yang mudah putus asa. Ya. Jadi ketika kita berusaha, itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Kalau kita menyerah, ya udah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut punya niat, punya usaha, pantang menyerah buat merubahnya sendiri. Nah, kemudian tadi tawadu ya, tawadu rendah hati, tidak sombong, tidak menganggap dirinya paling pintar. Karena itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk. Ya, iblis waktu itu diminta sujud sama Allah, tapi iblis gak mau. Kenapa? Karena sifat sombong itu. Saya dari api, ini manusia dari tanah. Masa api sujud ke tanah? Karena sombong itulah yang mengeluarkan iblis dari surga dan selama-lamanya kepada neraka. Jadi makanya kita harus menjauhkan diri dari sifat sombong itu, menjauhkan diri dari sikap merasa lebih baik dari yang lain. Hati-hati itu, Nat. Kalau kita misalnya di kelas ya, kenapa sih ini yang ranking 1 dia, padahal pintaran juga saya. Nggak boleh, hati-hati gitu. Ada sifat iblis juga di situ. Larangan berbuat sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Orang tawadu tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah merendahkan orang lain. Nah, hati-hati nih, saling ngeledek-ledek itu nggak boleh. Orang yang tawadu disayang Allah dan juga orang lain akan menyukainya. Orang yang rendah hati selalu menyadari bahwa semua yang dimiliki berasal dari Allah, yang memberi kekuatan, kepandaian, kecantikan, ketampanan. Allah yang maha kuasa, kita harus tunduk dengan cara bersikap rendah hati. Nah, ini ciri-ciri orang yang rendah hati ini selalu menghormati orang lain. Orang tua sama guru jelas harus dihormati ya. Menghormati artinya menghargai, menganggap sama, tidak merasa lebih dari orang lain. Kepada siapapun kita harus menghormati, bertemu, tersenyum, menyapa dengan sopan. Dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan, semua manusia sama. Selanjutnya, selain menghormati orang lain, senang berbuat kebaikan. Orang yang rendah hati suka membantu orang lain, berbuat baik kepada semua orang dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalannya. Ikhlas itu ya, artinya mentaatkan Allah sebagai tujuan ketaatan. Cuman Allah, nggak ada tujuan yang lain. Itu namanya ikhlas. Kalau ada teman yang sakit, kita harus menjenguk dan mendoakan kita sembuh. Nah, tidak sombong, jelas ya tadi kan. Rendah hati, tidak sombong. Suka memaafkan. Nah, jangan sampai keluar kalimat nih kalau ada orang lain yang minta maaf ke kita, kita punya keluar kata-kata, oh tiada maaf bagimu. Nggak boleh itu. Allah aja maaf. Ghafur, maha pemaaf. Masa makhluknya nggak mau maafin? Allah aja mau maafin. Sikap pemaaf membuat kita lebih bahagia, hati bersih, tanpa iri dengki, tidak dikotori oleh sifat-sifat tercela, menghindari kita dari permusuhan. Nah, terakhir hemat nih, Pak Iki yakin semua pada tahu. Pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Nah, hemat ini beda sama kikir atau pelit, koret kopet bakil.
Orang kikir, kalau kikir itu alias pelit, nggak mau bersedekah, nggak mau membantu orang lain, menumpuk harta sendiri. Tapi kalau hemat itu, kalau dalam bahasa Arab disebutnya zuhud, ya, sederhana, tidak mementingkan keinginan, tapi yang penting kebutuhan dulu. Yang mana yang butuh, yang mana yang ingin bisa dipilih. Kebutuhan itu kita butuh makan, butuh minum. Makan atau minumnya juga nggak perlu mewah, yang penting mengenyangkan dan bergizi, cukup. Kemudian pakaian juga tidak perlu yang mewah. Tempat tinggal juga yang penting kebutuhan primernya terpenuhi, sekundernya terpenuhi, baru nanti tersier. Kebutuhan primer tidak boleh dipenuhi secara berlebihan, makan dan minum tidak boleh berlebihan, pakaian tidak harus selalu baru, yang penting bersih dan nyaman. Wakulu wasyarabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Bagaimana caranya hemat? Susah. Iya, emang susah. Tapi ada caranya nih. Jika belanja, dahulukan dulu yang kebutuhan tadi Pak Eki bilang ya. Dahulukan skala prioritas. Yang mana yang lebih penting dan lebih mendesak duluan. Ya misalnya ketika kita di sekolah, misalnya kalau anak-anak ya, yang mana yang paling penting dulu? Mau jajan yang mengenyangkan dulu, apa jajan yang tidak mengenyangkan dulu, yang mengenyangkan dulu, apalagi kalau sekolahnya lama. Itu kalau dari anak-anak ya. Dari orang tua pikirnya yang penting-penting dulu, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar internet. Hemat tidak hanya akan dalam harta dan uang, kita juga hemat waktu, hemat tenaga. Hemat waktu tidak membuang waktu, hemat tenaga mengerjakan dengan cepat dan tepat, efisien. Ya. Keuntungan sikap hemat: hidup dalam kesederhanaan, terhindar dari sikap boros, bijaksana dalam mengatur keuangan, tidak pernah menyia-nyiakan waktu, dan memilih melakukan yang bermanfaat. Ya, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Ini Pak Iki stop share dulu. Wallahumma muwaffiq ila a'lamu bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang tua di rumah semua, sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Pak Iki off dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.